Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak serta Bapak Ibu yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran yang ke-11. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengerjaan hitung campuran untuk bilangan pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, untuk rumus pengerjaannya hampir sama dengan pengerjaan hitung campuran bilangan bulat kemarin. Jadi yang pertama dahulukan yang bertanda kurung. Jadi bila di soal ada yang bertanda kurung, maka itu yang kita kerjakan lebih dahulu. Lalu urutan yang kedua yaitu urutan pengerjaan dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sama seperti yang kemarin masih rumusnya. Lalu perkalian setingkat dengan pembagian, pengerjaannya urut dari kiri. Jadi kalau ada soal perkalian sama pembagian, diurutkan dari depan dulu. Penjumlahan setingkat dengan pengurangan, pengerjaannya juga urut dari kiri. Oke, agar tidak bingung kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Di soal pertama ini, di sini ada penjumlahan, lalu ada perkalian. Nah, karena di sini ada perkalian, lalu ini penjumlahan, maka yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Sebelumnya, cara mengerjakannya seperti ini. Saya misalkan dulu. Setengah ini karena ini belum dihitung, maka ini kita tulis lagi di sini. Tulis lagi 1/2 ditambah 1/4 dikali 1/3. Ini akan kita hitung, kita dahulukan dulu. Jadi cara menghitung untuk yang perkalian adalah tinggal mengalihkan angkanya saja. 1 dikali 1 tulis di atas 1. Lalu 4 dikali 3 adalah 12. Jadi seperti ini. Sudah hampir ketemu. Nah, tinggal kita menghitung penjumlahannya. Jadi ini penjumlahan ini sudah, ini kita jadikan di belakang. Sekarang kita masuk ke penghitung penjumlahannya. Caranya adalah dengan disamakan penyebutnya. Tetap bawahnya kita menggunakan angka 12 untuk penyebutnya agar sama. Jadi 12. Dari mana angka 12 ini didapat? Adalah angka yang dapat membagi bilangan ini dan ini. Jadi ini adalah angka yang dapat membagi keduanya. Kita coba 12 dibagi 2 ada 6. 6 dikali 1 ada 6. 12 dibagi 12 1. 1 kali 1 1. Oke, sudah hampir ketemu jawabannya. Jadi tinggal kita jumlahkan yang atas 6 ditambah 1 7 per bawahnya berapa penyebutnya? Per 12. Oke. Cukup seperti itu soal yang pertama. Lanjut kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini adalah pengurangan dan pembagian. Hampir sama seperti nomor 1. Yang kita kerjakan dahulu adalah yang tingkatannya lebih tinggi. Tingkatannya lebih tinggi adalah pembagian. Jadi pembagian ini akan kita kerjakan dahulu nanti. Sebelumnya kita akan tulis lagi soalnya di sini. Cara mengerjakannya ini ditulis dulu depan. 6/8. Ini karena ini belum kita hitung, belum kita apa-apakan dulu, dikurangi. Nah, sekarang kita tulis cara pembagiannya, boleh kita pakai kurung agar lebih mudah, agar tidak bingung. Kita tulis lagi 2/4. Karena ini pembagian, cara menghitungnya adalah dikalikan. Jadi dikalikan, namun angka yang belakang ini dibalik. Ini 5/6 akan menjadi 6/5. Seperti itu caranya. Oke, jadi 5/6 tadi dibalik menjadi 6/5. Tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Seperti itu. Kita dapat hasil berapa? 6/8. Karena belum dihitung, kita tulis lagi 6/8 dikurangi. Nah, ini tinggal kita kalikan. 2 dikali 6 adalah 12 per 4 dikali 5. 4 dikali 5 ada berapa? 4 kali 5 ada 20. Nah, hampir ketemu jawabannya. Sudah, tinggal kita ke pengurangan yang paling mudah ini.
Di sini penyebutnya ada 8, di sini ada 20. Cari angka yang dapat membagi 8 dan 20. Bisa dengan angka 40 per 40. Bisa 40. Oke, 40 dibagi 8 dapatnya 5. 5 dikali 6 ada 30. Sini juga sama, 40 dibagi 20 dapatnya 2. 2 dikali 12 adalah 24. Nah, sekarang kita kurangi pembilangnya. 30 dikurangi 24 ada 6. Per angka yang terakhir yang bawahnya 40. Nah, dan 6 per 40. Bilangan ini bisa kita sederhanakan dengan cara yang atas dibagi dengan 2. Yang bawah juga dibagi dengan 2. Dapatnya berapa? 6 bagi 2, 3 per 40 bagi 2, 20. Nah, seperti itu untuk soal yang nomor 2. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 3. Wah, ini agak panjang nih soalnya. 6 per 8 dikali 2 per 8 ditambah 1 per 4 dibagi 2 per 3. Kira-kira dapat berapa nanti hasilnya? Cara mengerjakannya bagaimana? Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan bantuan tanda kurung. Di sini ini kita kurungi dulu, yang kita kerjakan dulu. Perkalian sama pembagian kita kerjakan dulu, lalu nanti adalah penjumlahan. Sekarang kita hitung ini. 6 ini karena perkalian, jadi tinggal mengalihkan saja. 6 dikali 2 sama dengan 12. Bawahnya 8 dikali 8 sama dengan 64. Sudah seperti itu. Yang ini sudah selesai. Tinggal selanjutnya tanda tambah atau dijumlahkan. Tambah dengan berapa? Kita coba di sini. Nah, karena ini pembagian harus diubah menjadi perkalian di sini. Sini adalah 1 per 4 dikali, ini kita balik. Jadi angka berapa? Di sini berapa? 3, betul. Di sini 2. Oke, betul. Sama dengan 12 per 64 belum kita hitung, maka tetap kita tulis di sini. 12 per 64 ditambah 6. Nah, ini tinggal kita kalikan. 1 dikali 3, 3 per 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, hampir ketemu. Jawabannya hampir ketemu. Sekarang kita akan menghitung hasilnya ini. Angka yang dapat membagi 64 dan 8. Kita cari yang paling mudah, kita pakai 64. Boleh pakai 64. Samakan penyebutnya menggunakan 64. Sekarang 64 dibagi 64 adalah 1. 1 dikalikan 12 adalah 12. Sekarang yang ini 64 dibagi 8 ada 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Seperti ini. Nah, tinggal kita menghitung pembilangnya. 12 ditambah 24 sama dengan 36 per 64. Nah, apakah bilangan ini bisa dibagi lagi? Bisa, kita pakai bagi 2 dulu. Bagi 2 bisa, 36 dibagi 2 sama dengan 18 per 64 dibagi 2 sama dengan 32. Seperti ini bisa, seperti itu. Apakah bilangan ini bisa dibagi lagi? Bisa, kita bagi dengan 2. Bagi 2, ini bagi 2 sama dengan hasilnya berapa? 14 bagi 2 ada 9 per 32 bagi 2 sama dengan 16. Nah, ini adalah hasilnya 9 per 16. Misalkan dijawab ini apakah boleh? Boleh, dijawab ini boleh karena ini sudah betul. Lalu apabila dijawab ini? Boleh, ini juga betul. Lalu dijawab ini juga boleh, ini juga sama. Yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah yang ini, karena sudah tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat diperkecil lagi, seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada penjumlahan, pembagian, lalu pengurangan. Kita kerjakan yang mana dulu? Bentar.
Karena di sini ada yang dikasih tanda kurung, maka ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Yang ini karena belum dikerjakan, kita tulis lagi di sini. Ada berapa? 3/4 ditambah 1/8 dibagi berapa itu? Ada 2/3 dikurangi 4/9. Langsung kita akan menyamakan penyebutnya yang bisa membagi 3 dan 9. Kita pakai angka 9, penyebut 9 boleh. Kurangi per 9. Nah, 9 dibagi 3 ada 3. 3 dikali 2 6. Oke. 9 dibagi 9 adalah 1. 1 dikali 4 dengan 4. Cara mengerjakannya jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini dalam kurung kita kerjakan dulu. Yang ini nanti dulu karena harus mendahulukan yang di dalam kurung. Sama dengan kita tulis lagi yang belum dihitung tadi. 3/4 ditambah 1/8 dibagi, hasilnya ini berapa? 6 dikurangi 4 sama dengan 2/9, tetap bawahnya 9. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk penjumlahan dan pembagian. Pengurangannya sudah selesai. Lalu ini yang kita kerjakan yang mana dulu? Kita akan mengerjakan yang pembagian terlebih dahulu karena tingkatannya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Ini boleh kita kurungi. 3/4 karena belum dihitung, kita tulis lagi di bawahnya. 3/4 ditambah, karena ini pembagian, cara menghitungnya adalah mengubah menjadi perkalian. 1/8 dikali, ini kita balik, jadi 9/2. Hasilnya berapa? 3/4 kita tulis lagi, ditambah 1 dikali 9, 9/8 dikali 2, 8 kali 2 ada 16. Oke, seperti itu. Nah, hampir ketemu jawabannya. Bentar. Hampir ketemu jawabannya. Sama dengan kita samakan penyebutnya. Kita boleh memakai angka 16. Ditambah per 16. Bentar. Nah, 16 kita bagi dengan 4 sama dengan 4. Kita kalikan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Yang ini juga sama, 16 dibagi 16 1, 1 dikali 9 sama dengan 9. Sekarang kita hitung di bawahnya, 12 ditambah 9 adalah 21/16. Apakah dijawab seperti ini boleh? Boleh, tapi ada lebih betul lagi. Kadang kita akan diminta mencari pecahan campuran atau ini disederhanakan. Apakah bisa 21 dibagi 16? Bisa. Caranya adalah dengan dibagi 21 dibagi dengan 16. Hasilnya 1. 1 masih ada 1 kali 16, 16 kurangnya ada 5, sisanya 5. Nah, sekarang jadi hasilnya adalah 1, ini kita tulis di sini, lalu 5-nya ini sisanya kita tulis di atas. 5 per hasil ini penyebutnya 16. Jadi cukup mudah seperti itu. Hasil akhirnya 21/16 atau 1/5/16 seperti itu untuk soal yang nomor 4. Jadi tetap kita gunakan sesuai rumusnya, penjumlahan, pembagian, pengurangan, maka kita akan menghitung dulu yang di dalam kurung, lalu pembagian, lalu terakhir adalah penjumlahan. Jadi seperti itu. Oke, selamat belajar di rumah. Sebentar, silakan mengerjakan soal yang akan Pak Jarit kirimkan sebentar lagi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.